Bro, gue baca buku lu ada yang namanya berpikir serius. Emang kayak gimana sih bro berpikir serius itu? Berpikir serius itu simple kok bro. Yang penting lu punya tujuan yang pengen lu capai sama usaha buat mencapai tujuan itu. Contohnya gini. Misal lu lapar, yang namanya berpikir serius, lu pasti punya tujuan biar rasa lapar lu hilang dengan cara makan. Nah artinya, makan ini jadi tujuan lu buat ngilangin rasa lapar. Terus lu memikirkan tentang cara biar bisa dapat makanan. Dan lu berupaya dengan cara itu agar lu bisa makan. Inilah yang disebut sebagai berpikir serius. Yaitu ketika lu punya tujuan dan lu juga punya amal buat meraih tujuan lu. Kalau lu pas lapar, cuma mikirin tentang makan doang, dengan harapan bisa kenyang tanpa ada usaha, yaitu namanya nggak berpikir serius. Oh gitu doang, gue kira apaan? Ya emang gitu doang, tapi tadi kan contoh berpikir serius untuk hal yang sederhana. Contoh lain misalkan rakyat suatu negeri tahu kalau kondisi negerinya dalam bahaya penjajahan gaya baru. Dijajah ekonominya sampai tekor, dijajah budayanya sampai rusak moral bangsanya, dijajah politiknya sampai hilang keadilan di negeri itu, dan dijajah pemikirannya sampai kebodohan merajalela. Alhasil negeri itu hancur akibat penjajahan itu. Lalu rakyatnya ingin keluar dari penjajahan itu hanya dengan pasrah pada keadaan. Itu namanya nggak berpikir serius. Baru dikatakan berpikir serius ketika rakyat memikirkan cara untuk merdeka dari penjajahan gaya baru itu dan melakukan gerakan perlawanan secara real terhadap penjajahan itu. Contoh melawan penjajahannya gimana bro? Kalau penjajahannya sudah multidimensi, baik dari sisi ekonomi, budaya, politik, dan pemikiran, maka rakyat harus melakukan perlawanan yang ideologis bro. Jika penjajah melakukan penjajahan melalui anteknya, ya dia harus menggulingkan antek penjajah itu dari kekuasaan negerinya. Jika penjajah melakukan penjajahan melalui sistem politik yang diterapkan, ya harus ada upaya untuk mengganti sistem penjajah dengan sistem yang lebih baik. Jika penjajah melakukan penjajahan melalui keduanya, yaitu melalui antek dan juga melalui sistem, maka rakyat harus bergerak melawan antek-antek penjajah sekaligus mengganti sistem yang ada. Inilah yang disebut sebagai perlawanan secara ideologis. Dan upaya-upaya itu merupakan hasil dari berpikir serius. Waduh, emang ada ya negeri kayak gitu?